ibadah kita. Yuk semuanya angkat tangannya, digoyang-goyang. Kiri, kanan, tengah, belakang, atas, samping, ke atas lagi. Tarik dengan kekuatan. Kita berdoa. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hati pikiran kami juga boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita muji Tuhan. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Hey hey bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Hey hey bang bang bang. 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 Hey hey bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Hey hey bang bang bang. Bang bang bang. Hey hey bang bang bang. Silakan duduk. Kita muji Tuhan, Tuhan Allah, Dia hiduplah. Tuhan Allah, Dia hiduplah. Oh, oh, oh. Dia hiduplah. Mujizat dari Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Mujizatnya. Kini langkah majulah, oh langkah majulah. Kini langkah majulah, sesuatu kan terjadi. Kini langkah majulah, oh langkah majulah. Kini langkah majulah, sesuatu kan terjadi. Kini Tuhan Yesus, Dia hiduplah. Oh, oh, oh. Dia hiduplah. Mujizat dari Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Mujizatnya. Kini langkah majulah, oh langkah majulah. Kini langkah majulah, sesuatu kan terjadi. Kini langkah majulah, oh langkah majulah. Kini langkah majulah, sesuatu kan terjadi. Kini Tuhan Allah, Dia hiduplah. Oh, oh, oh. Dia hiduplah. Mujizat dari Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Mujizatnya. Tuhan. Kini langkah majulah, oh langkah majulah. Kini langkah majulah, sesuatu kan terjadi. Kini langkah majulah, oh langkah majulah. Kini langkah majulah, sesuatu kan terjadi. Kini Tuhan Allah, Dia hiduplah. Oh, oh, oh. Dia hiduplah. Mujizat dari Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Mujizatnya. Kini langkah majulah, oh langkah majulah. Kini langkah majulah, sesuatu kan terjadi. Kini langkah majulah, oh langkah majulah. Kini langkah majulah, sesuatu kan terjadi. Kini beri tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Oke, sekarang waktunya kita bermain. Nama permainan kita adalah Hitung Berkat. Ya, dalam Hitung Berkat ini ada dua kakak-kakak yang akan bermain. Ya, yang pertama Kak Raymond, silakan Kak Raymond. Nah, ini alatnya ya, ada apa nih? Penggorengan. Ini piring. Sekarang yang kedua ada Kak Sudi. Ya, alatnya juga sama ya. Nanti mereka akan ditutup matanya ya. Mata mereka akan ditutup. Nah,
tutup ya. Nah, nanti mereka akan cedok uang dengan menggunakan penggorengan ya. Nanti pemenangnya adalah yang nominal uang paling besar. Oke? Sudah siap? Siap. Kak siap? Siap. Kak Sudi siap? Oke, mana pendukungnya? Oke, nanti dalam hitungan 3 ya. Ini pakai waktu ya. Udah siap semuanya ya? 1, 2, 3. Oke, tuh. Hati-hati. Yuk, lanjut. Jangan menggeserkan segala ini. Waduh, ini pada jatuh nih. Ayo, mana pendukung muda? Mana pendukung ribut? Mana pendukung Kak Sudi? Waduh. Ayo. Lagi. Aduh, ini kok pada jatuh ini. Ayo. Aduh. Ayo. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Udah gak ada uangnya. Buka matanya. Taruh di sini bawah. Ini punya kareng motor di sini. Nah, uangnya pada kemana-mana. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu berkat yang diterima oleh Kak Raymond ya. Tolong diingat-ingat ya. 100.000. 10.000. 75.000. 10.000. 100.000. 75.000. 365.000. Jadi terima berkat 365.000. Sekarang kita lihat lagi ke Kak Sudi. Oke. Ini 50.000. Berkat yang diterima oleh Kak Sudi 52.000. Beri tepuk tangan untuk Kak Raymond dan tepuk tangan untuk Kak Sudi. Dan pemenangnya adalah Kak Raymond. Oke, kembali ke tempatnya. Ya. Itu dia. Sekarang uangnya kita tabung buat masa depan. Ya, ketemu lagi dengan Koki Mebik. Kali ini Koki Mebik akan memasak makanan yang spesial. Tapi sebelumnya Koki Mebik ajak teman-teman semua bangkit diri. Kita buat passwordnya sama. Aku Koki Mebik kerja masak makanan bergizi, enak dan sehat. Enak toh, mantap toh, kenyang. Oke. Nah, saat ini Koki Mebik mau memasak makanan yang spesial, yaitu nasi goreng oriental. Nah, bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Ada minyak goreng, ada minyak wijen, ada kecap asin, ada garam, ada bawang bombay, ada ayam, ada bakso, ada wortel, ada telur, ada nasi. Yeay. Oke, saat ini Koki Mebik akan mulai memasak. Saat ini kita masukkan dulu yang pertama minyak goreng.
Setelah minyak goreng dimasukkan ada minyak wijen. Setelah itu kita akan oseng bawang bombay. Ya, dimasak sampai tercium baunya wangi. Setelah itu kita masukkan kecap asin. Wow, sudah tercium enak baunya. Habis itu ayam. Setelah ayam ada bakso. Satu kita masukkan ada wortel. Setelah itu kita masukkan garam. Ya. Setelah agak masak, kita masukkan telur. Setelah itu yang terakhir kita masukkan nasi. Wah, ini masakan nasi goreng orientalnya sudah hampir masak. Ya, wow, oke, nasi goreng orientalnya sudah matang. Ya, teman-teman, inilah masakan dari Koki Mebik, nasi goreng spesial, nasi goreng oriental. Nanti teman-teman silahkan menjawab pertanyaan Koki Mebik di WA yang nomornya tercantum di layar ya. Pertanyaannya, sebutkan bahan-bahan yang tadi dimasak untuk nasi goreng oriental ini. Tapi tentunya selain nasi ya. Ya, silakan teman-teman tuliskan. Ya, nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah. Koki Mebik ini akan dicicipi oleh dua kakak Mebik Junior. Wow. Nasi goreng ini enak sekali, silakan dicicip. Wow. Enak sekali. Enak, tepuk tangan. Enak juga, coba ya. Bapak A. Wah.
dikit. Ya, wortelnya. Ya. Tuh. Ayo. Harus pakai tangan. Wow. Yeay. Teman-teman, kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan dalamku. Firman Tuhan dalamku, kekuatan yang besar. Firman Tuhan menjadi kehidupan dalamku. Hanya oleh firman yang aku pun hiduplah. Firman Tuhan sajalah dasar kekuatanku. Firman yang memberi kekuatan, firman Tuhan sajalah akan ku pegang erat dalam hidupku. Pada firman yang memberi hidup, pada firman sajalah akan ku sandar harapanku. Firman Tuhan dalamku, kekuatan yang besar. Firman Tuhan menjadi kehidupan dalamku. Hanya oleh firman-Nya aku pun hiduplah. Firman Tuhan sajalah dasar kekuatanku. Firman yang memberi kekuatan, firman Tuhan sajalah akan ku pegang erat dalam hidupku. Pada firman yang memberi hidup, pada firman sajalah akan ku sandar harapanku. Firman yang memberi kekuatan, firman Tuhan sajalah akan ku pegang erat dalam hidupku. Pada firman yang memberi hidup, pada firman sajalah akan ku sandar harapanku. Akan ku sandar harapanku. Akan ku sandar harapanku. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami bisa menjadi tanah yang baik untuk bisa menerima firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kami. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita baca firman Tuhan kita hari ini. Siap? Ada di bawah sini ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kejadian 26 ayat 24b. Sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kejadian 26 ayat 24b. Ya, di dalam Alkitab suatu ketika ada seorang raja. Dia marah nih. Dia marah, dia bilang, waduh, masa dia jadi lebih kaya dari kita?
Masa hartanya bisa lebih banyak daripada kita? Waduh, bahaya, bahaya, bahaya. Padahal dia sudah kita tolong. Masa dia lebih kaya dari kita? Ini kayaknya nggak bisa dibiarkan ini. Kita harus mengusir dia dari negeri ini. Wah, teman-teman. Raja ini dia sangat marah, teman-teman. Wah, kenapa ya dia marah? Wah, karena pada saat itu ternyata ada orang asing yang tinggal di negeri mereka. Ternyata orang asing itu dia memiliki kekayaan semakin hari semakin kaya dan sangat kaya. Lebih kaya lagi daripada orang-orang yang ada di daerahnya, teman-teman. Wah, teman-teman, di dalam Alkitab suatu ketika ada kelaparan yang sangat hebat di Beersheba. Pada saat itu manusia mengalami kelaparan, ternak juga mengalami kelaparan. Akhirnya orang-orang di Beersheba, mereka berpikir, waduh, kita harus mencari makanan nih. Kita harus mencari tempat yang memiliki persediaan makanan yang banyak. Wah, mereka teringat kepada suatu negeri. Wah, kalau di Mesir pasti banyak makanan. Wah, jadi orang-orang Beersheba, mereka mulai berpikir untuk berangkat ke sana. Dan ada satu keluarga yang juga memiliki rencana untuk pergi ke sana, teman-teman. Dia adalah Ishak. Ishak bersama istrinya dan kedua anaknya, mereka juga mau pergi ke Mesir. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri mereka supaya mereka tidak mati kelaparan, teman-teman. Karena mereka pikir di Mesir mereka akan mendapatkan makanan. Wah, teman-teman, akhirnya Ishak dan juga istrinya Ribka dan juga kedua anaknya, mereka melakukan perjalanan, teman-teman. Mereka belum tiba di Mesir, mereka baru tiba di Gerar. Tuhan berfirman kepada Ishak pada saat itu, jangan pergi, tinggallah di negeri ini, sebab aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Wah, waktu Ishak mendengar firman itu, mendengar apa yang Tuhan katakan, wah, ini berarti saya nggak lanjut lagi ke Mesir dong. Berarti saya tetap tinggal di Gerar, daerah orang Filistin ini. Wah, teman-teman, akhirnya apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak taat dengan apa yang Tuhan sampaikan. Akhirnya Ishak tidak jadi ke Mesir. Akhirnya dia menetaplah di Gerar, di daerah orang Filistin pada saat itu, teman-teman. Dan teman-teman, pada saat itu raja yang memimpin daerah itu adalah Abimelek. Raja ini pada saat itu ketika bertemu dengan Ishak, menyambut Ishak. Oke, silakan kamu tinggal di sini, teman-teman. Disuruh tinggal di bersama-sama dengan mereka di Gerar pada saat itu, teman-teman. Jadi tinggallah Ishak bersama istri dan juga kedua anaknya. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak mulai menanam tahun itu juga. Dia mulai menanam apa yang bisa dia tanam, teman-teman. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Hasil tanamannya itu dikatakan di dalam firman Tuhan berhasil menghasilkan 100 kali lipat. Makanya dibilang lagi, dia akhirnya menjadi kaya. Bahkan bukan menjadi kaya saja, tetapi dia menjadi sangat kaya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya. Dia berada di Gerar, teman-teman, pada saat itu. Ishak menjadi sangat kaya. Wah, teman-teman, luar biasa ya. Ternyata Tuhan benar-benar menyertai, memberkati Ishak di daerah orang Filistin pada saat itu. Ya. Dan teman-teman, apa yang terjadi lagi? Apakah setelah itu keadaan Ishak bisa dikatakan sudah baik-baik saja? Ternyata teman-teman, keadaan Ishak pada saat itu tidak baik-baik saja. Ternyata orang-orang Filistin, Raja Abimelek dan juga orang-orang Filistin pada saat itu melihat dan merasa iri. Wah, kok dia tinggal di tempat kita, tapi kok dia bisa lebih kaya daripada kita? Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Filistin pada saat itu, orang-orang Gerar pada saat itu, teman-teman, mereka menutup sumur-sumur yang biasanya digunakan airnya untuk ternak, bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan pada saat itu, ditutup oleh
orang-orang Gerar pada situ teman-teman. Dan akhirnya, wah, Ishak berpikir, waduh, kok mereka jadi begini ya sama kami ya. Terus ada lagi hal yang lebih parah lagi terjadi. Raja Abimelek tadi, dia datang, awalnya dia menerima kan teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Dia malah marah kali ini. Dia marah, wah tidak bisa nih. Ishak lebih kaya nih dari kita, bahaya. Kita harus usir dia. Akhirnya Abimelek temu dengan Ishak. Dia bilang, Ishak, kamu lebih kaya dari kami sekarang. Lebih bagus kamu pergi saja dari sini. Kamu jangan tinggal bersama-sama kami lagi. Akhirnya teman-teman, Ishak pun pergilah dari Gerar. Tapi dia nggak pergi jauh teman-teman. Di dalam firman Tuhan, dia masih ada di sekitar Gerar. Tapi di daerah lembah katanya gitu ya. Lembah Gerar. Akhirnya siapa namanya tadi? Ishak, dia bersama dengan ternaknya, bersama dengan budak-budaknya, bersama dengan keluarganya, mereka tinggallah di lembah Gerar, teman-teman. Teman-teman, tahu apa yang terjadi? Waktu mereka tinggal di sana, masalah belum selesai. Ternyata masalah datang lagi. Apa yang menjadi masalah? Gembala-gembala dari orang Filistin, orang Gerar pada saat itu mereka juga tetap mencari cara untuk untuk menjahati Ishak, teman-teman. Jadi ketika Ishak bersama dengan gembala-gembalanya di lembah itu mulai menggali sumur yang sudah ditutup, teman-teman. Yang pernah ditutup itu, apa yang dilakukan? Waktu mereka menggali, wah keluar air, mereka senang. Wih, kita dapat air di sini. Dia dan juga gembala-gembalanya mereka sangat senang sekali. Karena sumur yang sudah lama tertutup, terus mereka gali lagi, ternyata airnya ada teman-teman. Dan mereka sangat senang. Tapi teman-teman, gembala-gembala orang Gerar pada saat itu, mereka datang. Wah, serahkan, itu sumur kami, ini daerah kami. Kalian gak berhak di sini katanya gitu. Wah, akhirnya malah terjadi pertengkaran dengan orang-orang Gerar pada saat itu. Karena apa? Mereka mau merebut sumur itu teman-teman. Dan teman-teman, ini terjadi 2 kali. 2 kali Ishak menggali sumur bersama dengan gembala-gembalanya. 2 kali juga orang Gerar itu datang teman-teman untuk merebut teman-teman. Wah, akhirnya Ishak merasa, waduh gimana ya? Ini kalau nggak ada sumur, kita nggak bisa memberi minum ini ternak kita. Kita nggak bisa memiliki sumber air nih katanya gitu. Akhirnya teman-teman, apa yang terjadi? Ishak akhirnya bersama dengan gembala-gembalanya tetap akhirnya wah nggak bisa, kita coba lagi, kita gali lagi gitu teman-teman. Akhirnya teman-teman, mereka menggali sumur lagi. Dan waktu mereka menggali sumur yang terakhir, yang ketiga teman-teman, wah sumur itu sama mengeluarkan air yang luar biasa banyak juga. Dan pada saat itu juga orang-orang Gerar juga tidak menjahili mereka lagi teman-teman. Tidak mendatangi mereka lagi. Wah luar biasa sekali ya. Dan teman-teman, menetaplah mereka di sana. Dan teman-teman, ketika mereka berada di sana sudah sekian lama, akhirnya Ishak berpikir, wah ini bukan tempat saya nih. Ini memang bukan tempat saya harus kembali ke Beersheba. Wah teman-teman, akhirnya Ishak mengumpulkan semua anak buahnya, budaknya bersama juga dengan keluarganya, mengajak mereka untuk kita pergi. Tapi sebelum mereka pergi, ternyata Tuhan berfirman. Tuhan berfirman lagi kepada mereka, kepada Ishak pada saat itu. Dibilang apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, teman-teman, firman Tuhan inilah yang dipegang oleh Ishak untuk melangkah lagi teman-teman, untuk balik ke Beersheba pada saat itu. Jadi teman-teman, waktu Ishak dan juga keluarganya dan juga budak-budaknya pada saat itu teman-teman ingin kembali, tiba-tiba datanglah Raja Abimelek dan gerombolannya. Wah, Ishak mulai takut lagi. Wah, ini mau buat apa lagi nih mereka ini? Padahal aku udah mau pergi. Ternyata Raja Abimelek dia bilang dia mau minta maaf, dia mau berdamai. Dan dia bilang apa? Ishak, aku sudah melihat kalau engkau itu diberkati Tuhan luar biasa katanya teman-teman. Dan akhirnya Ishak dan juga Abimelek pada saat itu akhirnya mereka
apa? Berdamai, teman-teman. Ya, jadi teman-teman kita belajar ya dari firman Tuhan hari ini. Kita melihat bahwa begitu luar biasanya Tuhan menyertai Ishak. Meskipun Ishak punya rencana-rencana yang luar biasa, meskipun terjadi kelaparan ya. Tapi karena Tuhan menyertai dia, apa yang terjadi teman-teman? Dia diberkati Tuhan. Dan dibilang di dalam firman Tuhan dia menjadi orang yang kaya, dan bukan hanya kaya, tapi menjadi sangat kaya pada saat itu. Jadi teman-teman kita belajar hari ini dari firman Tuhan, meskipun ada situasi sulit, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat firman Tuhan ini. Ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ingat bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan hidup kita. Jadi meskipun situasi sulit, kondisi sulit, seperti pandemi saat ini, kita harus tetap percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang menjadi tugas kita tetap kita lakukan. Ya, yang belajar, tetap belajar. Meskipun lewat online, tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh teman-teman. Yang bekerja juga tetap bekerja juga dengan sungguh-sungguh. Meskipun kadang-kadang masuk WFH gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang kena COVID juga begitu ya. Dalam bekerja juga ada yang terkena COVID juga. Dan juga yang pelayanan juga seperti itu juga. Harus tetap melayani Tuhan juga dengan situasi yang ada. Jadi teman-teman, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau merasakan pertolongan Tuhan, kita juga harus seperti Ishak. Apa yang dilakukan? Dia memegang apa yang Tuhan katakan. Ingat apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan menyertai. Dan juga dia tidak diam. Dia melakukan terus apa yang bisa dia kerjakan, teman-teman. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita jangan takut bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin? Amin. Ya, kita baca firman Tuhan ini sekali lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kejadian 26 ayat 24b. Oke, ya sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kejadian 26 ayat 24b. Jadi teman-teman kita pegang firman Tuhan ini, ingat firman Tuhan ini, kita jangan takut, situasi apapun jangan takut, kondisi apapun jangan takut. Kita ingat ada yang menyertai kita, yaitu Allah kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai Ishak dengan luar biasa. Dan kami percaya juga penyertaan Tuhan juga berlaku untuk setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan Yesus yang saat ini mengikuti ibadah online ini, kami mau percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Berkati semua teman-teman yang belajar di sekolah, berkati juga teman-teman juga yang bekerja, berkati juga teman-teman juga yang melayani. Tuhan juga memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.